Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rashid Kabibitab, channel yang selalu membahas tentang pusaka-pusaka yang ada di Nusantara ini. Ya, sekalian tujuan kita adalah untuk melestarikan juga memperkenalkan pusaka-pusaka saksi perjuangan ya para pahlawan kita zaman dulu. Nah, yang mana pedang-pedang ini juga tombak, ada keris. Ini adalah salah satu senjata untuk membantu ya perjuangan zaman dulu, juga sebagai simbol yang penuh dengan pesan-pesan moral dan adiluhung oleh para leluhur untuk generasi penerus pewaris para pusaka ini ya. Nah, kali ini saya pengen membuka barang baru dapat nih, pusaka baru dapat. Kita unboxing sama-sama ya, biar kita kenal, sekaligus saya juga pengen melihat secara langsung ini jenis apa sih pusaka ini. Sekalian kita sharing sama-sama sama teman-teman, biar kita tambah kenal pusaka-pusaka apa. Siapa tahu warisan dari kakek dan nenek buyut kita yang nyampe ke kita bisa pelajari dan kita bisa tahu jenis serta ada nilai-nilai filosofi di dalam pusaka itu. Penasaran? Kita lihat ini apa isinya. Yuk simak terus video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Yuk. Ini yang unik teman-teman. Kita deketin ya. Ini jenis handle-nya. Nah, lihat teman-teman. Ini jenis handle-nya ceker kidang atau kaki kijang ya. Yang mana filosofi ceker kidang atau kaki kijang ini seperti gambaran kaki seekor kijang ya. Yang lincah, yang ulet, dan juga apa ya, menjadi simbol para jawara-jawara zaman dulu gitu. Simbol untuk mempertahankan sebuah wilayah atau sebuah kerajaan ya zaman dulu. Nah, ini unik cakir kedangnya, berbahan dari tanduk kerbau bule. Nah, tanduk kerbau bule ini kalau di center dia akan tembus. Nanti saya ambilin center ya, biar kita lihat sama-sama seperti apa tembusnya. Nah, jadi teman-teman, kalau tanduk kerbau bule itu ataupun cula badak juga ya, kalau di center dia akan tembus. Tuh, tembus kan? Nah, ini mencirikan bahwa ini dari bahan tanduk kerbau bule. Tuh, tembus dia. Ini bagian sini juga tembus. Kalau di center tuh. Ini juga bagian sini juga dari tanduk kerbau bule, teman-teman. Tuh. Dia tembus. Warnanya agak kemerahan ya. Nah, ini juga tanduk kerbau bule nih, teman-teman. Nah, dia di center tembus tuh. Bisa dilihat teman-teman, nah, dia akan warna tembus merah.
Tuh. Nah, ini berarti menandakan bahwa ini adalah bahan dari tanduk kerbau bule. Sarungnya juga ini aksesorisnya pakai tanduk kerbau bule. Ini juga pakai tanduk kerbau bule ya. Nah, juga dililit oleh aksesoris dari berbahan kuningan ini. Tuh, teman-teman. Terlihat sangat tua ya. Nah, pusaka ini juga memiliki keunikan, teman-teman. Ini ada seperti tindikan-tindikan kuning ini. Unik juga ini, tuh sarungnya. Kayak ditindik seperti kuning-kuning tuh. Kuning tuh. Ada alur di kayunya ya. Cukup bagus. Dan ini original ya, sangat original. Kita lihat bilahnya seperti apa. Nah, bilah dari pusaka ini sayang ya, masih sangat kotor ya. Cuman inilah perawatan orang zaman dulu ya. Jadi pusaka itu dilapis oleh sejenis minyak. Kalau di sana sebutnya minyak misik ya. Misik hitam. Nah, biasanya untuk orang-orang spiritual atau orang-orang yang menggunakan fungsi dari pusaka ini biasanya dikasih minyak misik dan juga dikasih oleh buhur atau wangi-wangian yang dibakar ya. Jadi dikasih buhur hingga dia lama-lama, karena perawatan tiap hari seperti itu, lama-lama dia akan membentuk sebuah patina. Nah, jadi warna hitam begini, hitam, dan kalau dicium berbau minyak misik ya, karena dari minyak misik, diolesin minyak misik, dikasih buhur atau wangi-wangian yang dari asap, ngasap gitu ya, dibakar. Sehingga lama-kelamaan dia akan membentuk tutupan seperti ini nih, hitam. Nah, ini unik teman-teman. Nah, jenis bilahnya ya. Jenis bilahnya ini kalau di Pasundan, ini bilah dari Pasundan ya. Namanya adalah ujung turun. Nah, kalau di daerah Bandung, Ciwidey, Garut itu disebutnya perahu nangkup. Karena seperti gambaran perahu yang terbalik atau menangkup, perahu yang terbalik ya. Nah, handle-nya ceker kidang. Jadi ini semua wilayah nyebutnya ceker kidang. Ada juga yang menyebut kaki kijang. Nah, dari tiap-tiap daerah dia menggunakan bahasa daerahnya, tapi pada intinya artinya sama, yaitu kaki kijang ya. Gambaran seperti kaki kijang. Nah, bagian tajamnya itu bagian di bawah sini, teman-teman. Ini bagian tajamnya. Ini kalau dipegang masih kerasa tajam ya. Nah, punggungnya ini berbentuk segitiga. Jadi seperti punggung sapi ya, segitiga, punggung kerbau. Segitiga. Ini fungsinya untuk menangkis juga ya, untuk menangkis. Misalkan musuh menyerang, tang. Jadi kita nangkisnya pakai ini, tang. Nah, selain menyerang, menangkis ya kan? Jadi menangkis. Menangkisnya itu pakai punggung. Jadi dia dibentuk segitiga untuk merusak mata tajam dari golok lawan ya. Nah, terus pamornya ini sebenarnya pamornya ketutup ya, ketutup warna hitam. Tapi di sini mungkin udah mulai terlihat ya, sedikit terlihat seperti pamor adek atau biasa disebut banyu mili ya kalau di nama-nama pusaka itu. Dia seperti air yang mengalir. Nah, ini dilihat kelihatan urat-uratnya. Tapi mungkin kalau dibersihkan kita nggak tahu lagi ada pamor apa lagi selain pamor banyu mili. Bisa jadi 2-3 pamor tambahan dalam satu pusaka ya. Nah, ini untuk membentuk pamor patina hitam seperti ini sudah tidak diragukan lagi ya usianya. Mungkin udah ratusan tahun. Karena untuk membentuk patina hitam seperti ini sangat lama dan prosesnya juga pasti lumayan lama gitu. Ini barang kerawat. Cuman proses perawatannya zaman dulu itu menggunakan proses diasap dan juga dikasih minyak-minyakan ya, minyak misik biasanya, misik hitam. Nah, terus bedanya perahu nangkup sama
pusaka-pusaka dari daerah lain ya, dari Pasundan, dia bedanya di sini, dia menurun. Menurunnya agak pendek ya. Nah, bagian tajamnya sini, jadi menurun dia agak pendek. Dan biasanya memang handle-nya itu menggunakan handle ceker kidang ya. Nah, ini dari tanduk kerbau bule teman-teman. Jadi kerbau bule ini lebih susah dicari daripada kerbau yang biasa atau kerbau hitam, karena memang dia udah sangat langka ya, udah sangat susah dicari. Terus selain dari fungsi yang langka, juga ada dari sisi spiritual ya. Nah, mungkin orang-orang spiritual tahu lah fungsi dari tanduk kerbau bule atau kerbau yang putih albino. Nah, jadi dia bagian bawahnya tuh agak besar ya teman-teman ya. Bagian bawah agak besar, mengecil, agak mengecil ke bagian ujung. Nah, inilah yang dinamakan garap atau sebuah rancang bangun ya. Membuat pusaka itu tidak sembarangan, jadi dia sangat enak untuk dimainkan. Nah, pusaka ini banyak diproduksi di era-era Mataram Sultan Agung ya, yang mana penyerangan dari Mataram menyerang di Batavia ya, atau Belanda lah istilahnya, penjajah zaman dulu. Nah, itu banyak diproduksi bilah-bilah handle ceker kidang, bilah ujung turun. Makanya bilah seperti ini banyak ditemukan di daerah Bekasi, Cakung, dan juga daerah Karawang ya. Juga ditemukan juga di daerah lain, karena memang pasukan Mataram itu terbagi dari beberapa wilayah ya, seperti dari daerah Sulawesi juga ada, dari Banten, dan juga dari wilayah-wilayah yang menjadi rekanan dari Mataram ya. Dan kalau dilihat di bagian sini sama sini hampir sama rata ya. Jadi hampir sama rata ukurannya, hanya saja bagian sininya doang, bagian punggungnya yang agak dari besar mengecil, sehingga menurut saya ini sangat enak untuk dimainkan ya, untuk dipakai dalam tempur. Oke, filosofi ujung turun sendiri adalah artinya kehidupan seseorang itu diharapkan sifatnya selalu menunduk ya, artinya sehebat-hebatnya orang, semakin tinggi ilmu orang, maka dia akan semakin tidak menunjukkan kehebatan dia ya, artinya dia semakin menutupi atau menurun. Nah, terus filosofinya juga sebagai simbol perjuangan bangsa-bangsa zaman dulu ya, yang mana ini benar-benar digunakan untuk mengusir atau mempertahankan daerahnya dari para penjajah ya zaman dulu. Jadi ini wajib kita lestarikan untuk mengenang jasa para pewaris, juga spirit perjuangan dari para pendahulu kita ya, yang mana itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini juga pusaka yang memang sangat diistimewakan ya, karena memang proses pembuatan ini tempalipat menggunakan bahan-bahan yang khusus dalam sebuah pusaka, menandakan bahwa sebuah pusaka ini adalah sesuatu yang disakralkan atau dijaga untuk mempertahankan apa yang dia yakini kebenaran dalam dirinya. Jadi ini simbol untuk pertahanan diri. Kita harus punya, laki-laki harus punya pusaka ya untuk mempertahankan itu. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Saya pengen menyampaikan semangat ya buat teman-teman. Jangan takut untuk mengoleksi pusaka-pusaka dari wilayah-wilayah, daerah-daerah. Nah, terutama pusaka-pusaka yang boleh dibilang orang sekarang takut untuk menyimpan pusaka-pusaka seperti ini. Padahal tidak perlu takut, karena pusaka ini juga butuh manusia, butuh kita untuk merawat. Dia nggak bisa merawat diri sendiri, jadi kita perlu merawat. Perawatannya dengan cara dikasih minyak,
dan juga dikasih wangi-wangian agar, karena kan bilah tua ini bau, jadi dikasih wangi-wangian agar tidak tercium bau-bau tengik dari bilah-bilah tua atau besi tua ini. Semangat ya buat rekan-rekan. Jangan lupa juga like dan subscribe channel saya untuk mendukung segala aktivitas saya untuk semangat lagi nih dalam memperkenalkan pusaka-pusaka yang ada di Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.